Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di my channel. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliati, NIM 501232327, mahasiswa S2, Magister Pendidikan Dasar, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada video sesi ini akan menjawab melalui opini pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara untuk menjawab tugas TOEIC 1. Pada tugas TOEIC 1 ini akan menghubungkan 3 link artikel jurnal Sinta yang dianalisis dan 1 link artikel jurnal terindeks Scopus. Berikut artikel 1 yang membahas isu sosial politik dan sosial budaya. Poin penting pada artikel tersebut yaitu 1. PKN sebagai pembentuk karakter dan warga negara aktif, kesadaran politik pada anak SD bukan sosial politik praktis, integrasi nilai karakter dan politik dalam pembelajaran PKN, peran guru sebagai teladan moral dan fasilitator demokrasi kecil. Konteks sosial budaya lokal berpengaruh terhadap kesadaran politik dan pembelajaran berbasis proyek sosial yang direkomendasikan. Setelah dianalisis pada artikel nomor 1, nilai politik sama dengan nilai kemanusiaan. PKN sebagai ruang literasi sosial, perlunya transformasi pedagogi PKN dari ceramah ke pengalaman, serta keluarga dan komunitas ikut serta dalam berkesadaran politik. Keterkaitan artikel dengan kondisi sekolah di SDN Cangkuang 12 yaitu direkomendasikan simulasi demokrasi kelas melalui pemilihan ketua kelas, adanya budaya positif yang ada di sekolah SDN Cangkuang 12, contohnya sholat duha bersama, lingkungan sekolah yang menonjolkan gotong royong pada setiap kegiatan, serta guru yang aktif membimbing dan memfasilitasi kegiatan musyawarah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari artikel dan keterkaitan dengan SDN Cangkuang 12 yaitu kesadaran politik anak SD adalah kesadaran untuk berpikir adil, bertanggung jawab, dan partisipatif. Di SDN Cangkuang 12, nilai dasar-dasar itu sudah mulai tumbuh melalui kegiatan literasi dan budaya positif. Agar lebih sejalan dengan konsep yang ada pada artikel, PKN sebaiknya menjadi wadah praktik demokrasi mini. Kegiatan siswa diarahkan menjadi partisipasi nyata dan guru sebagai fasilitator pembentuk karakter politik yang santun. Dengan begitu, SDN Cangkuang 12 bisa menjadi model sekolah dasar berwawasan politik etis dan karakter kebangsaan. Berikut artikel 2, pendidikan multikultural. Poin penting yang ada pada artikel yaitu hubungan antar IPS dengan pendidikan karakter, pembelajaran IPS menggunakan metode pembelajaran yang aktif reflektif dan melibatkan siswa secara langsung. Kemudian adanya peningkatan dalam sikap sosial seperti empati, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap orang lain. Hasil analisis dari artikel yaitu terdapat tantangan, terkadang guru di sekolah dasar kurang memiliki sumber bahan ajar lokal. Siswa kurang terlatih untuk berpikir kritis tentang isu sosial, serta adanya keterbatasan fasilitas untuk proyek sosial. Sehingga direkomendasikan penggunaan materi ajar yang kontekstual, adanya pelatihan guru, dan pelibatan orang tua serta masyarakat agar siswa mampu melihat realitas sosial dan budaya. Keterkaitan artikel dengan kondisi sekolah SDN Cangkuang 12 yaitu dengan perekomendasian pemilihan isu sosial nyata di lingkungan masyarakat seperti adanya praktek budaya lokal, interaksi siswa dengan berbeda sekolah, kemudian pengembangan fenomena sosial seperti kelas peduli sampah dalam bentuk presentasi digital. Pembiasaan 5S, literasi cerita anti-bullying, serta proyek Unity in Diversity.
Ada pula pelatihan guru dengan memuat modul berbasis budaya dan kearifan lokal. Setelah mengetahui poin-poin penting, analisis dan keterkaitan artikel, dapat disimpulkan pembelajaran IPS tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan sosial, budaya, dan geografis, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran yang aktif, reflektif, dan berbasis konteks lokal, IPS menjadi wahana efektif untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pada SDN Cengkuan 12, nilai-nilai dan strategi yang disarankan artikel ini sangat relevan. Sekolah memiliki potensi besar melalui keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar. Melalui program unggulan seperti literasi dan kegiatan berbasis teknologi, implementasi nyata berupa pembelajaran IPS di SDN Cengkong 12 mampu menjadi sarana membangun karakter siswa yang berempati, kritis terhadap masalah sosial, dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Berikut artikel ketiga, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah Dasar. Poin-poin penting yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu potensi TIK untuk mendukung pembelajaran abad 21 di sekolah dasar, yaitu dengan meningkatkan akses sumber belajar, memfasilitasi pembelajaran interaktif, mendukung diferensiasi instruksi, dan mempersiapkan literasi digital bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi bahwa siswa SDN Cengkong 12 sedang belajar menggunakan teknologi informasi digital di laboratorium komputer. Hasil dari analisis artikel tersebut menunjukkan adanya tantangan, manfaatnya jelas, motivasi, akses, pengayaan materi, dan hambatannya pun nyata, meliputi infrastruktur yang terbatas, kompetensi guru TIK yang belum merata, dan adanya kesenjangan akses perangkat atau koneksi di keluarga peserta didik. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat, begitu pula dengan keberadaan laptop pada guru-guru. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu melalui pelatihan guru, pengembangan modul TIK sederhana, dan kolaborasi sekolah serta komunitas untuk meminimalkan kesenjangan. Pada dokumentasi terlihat saya memberikan latihan kepada guru yang mengalami hal tersebut. Keterkaitan artikel dengan kondisi sekolah SDN Cangkuang 12 yaitu SDN Cangkuang 12 sudah memiliki program ekstrakurikuler berupa komputer gratis. Merupakan sebuah modal yang bagus untuk memperluas integrasi TIK ke dalam pembelajaran tematik kelas. Kemudian timbul masalah potensial, yaitu jika infrastruktur atau data tidak merata di rumah, sekolah bisa memanfaatkannya perangkat sekolah untuk sesi blended learning, mengadakan pelatihan literasi digital untuk guru, dan mengembangkan materi TIK sederhana. Rekomendasi ini sesuai dengan temuan jurnal yang menyarankan penguatan kompetensi guru dan strategi mitigasi kesenjangan. Dari poin, analisis, serta keterkaitan artikel dapat disimpulkan pada artikel ketiga yaitu TIK memiliki potensi besar untuk memperluas akses sumber belajar, menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, mendukung diferensiasi instruksi, serta menumbuhkan literasi digital pada peserta didik secara dini. Manfaat TIK terlihat dari meningkatnya motivasi belajar, kemudahan akses terhadap materi pengayaan, dan kemampuan siswa beradaptasi dengan teknologi. Di SDN Cangkuang 12, potensi pengembangan TIK sangat mendukung karena sekolah telah memiliki program tersebut, ekstrakurikuler komputer gratis. Program ini menjadi fondasi untuk memperluas integrasi TIK
ke dalam pembelajaran tematik di kelas. Meskipun demikian, tantangannya terdapat ketidakmerataan akses teknologi di rumah siswa, tetapi hal ini dapat diatasi melalui pemanfaatan perangkat sekolah untuk kegiatan blended learning. Dengan langkah-langkah tersebut, SDN Cangkuang 12 dapat menjadi contoh sekolah dasar yang berhasil memanfaatkan TIK secara inklusif dan berkelanjutan. Berikut link artikel keempat, jurnal yang terindeks Scopus, Key to Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dalam Sekolah Dasar, menggunakan metode penelitian, studi literatur, systematic literature review, telah menganalisis lebih dari 80 artikel internasional mengenai penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran dasar dan menengah. Poin-poin penting pada artikel tersebut yaitu yang pertama, AI sebagai transformasi baru pendidikan. Kedua, AI mendukung pembelajaran individual dan kolaboratif. Ketiga, kurangnya literasi digital guru. Keempat, AI tidak menggantikan guru, tetapi memperkuat perannya sebagai fasilitator, pembimbing moral, dan pengelola pengalaman belajar. Yang kelima, perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mampu mengintegrasikan AI dalam kurikulum dan pembelajaran. Hasil analisis dari artikel tersebut yaitu menyoroti bahwa AI berpotensi memperkaya praktik pembelajaran, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan manusia itu sendiri, terutama guru dan sekolah. Pada tingkat sekolah dasar, pendekatan human center AI lebih relevan. AI digunakan bukan untuk menggantikan guru, menggantikan peran guru, tetapi membantu personalisasi pembelajaran dan penilaian formatif. Pentingnya etika dan literasi digital dalam penggunaan AI agar anak-anak segera belajar dan bisa belajar dengan aman serta kritis terhadap teknologi yang ada. Berikut adalah keterkaitan artikel dengan kondisi sekolah SDN Cangkuang 12, yaitu guru dapat mulai menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis AI sederhana seperti Wayground, ChatGPT, atau yang lainnya. Guru juga bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu asesmen dan bukan sebagai pengganti pengajaran. Mengintegrasikan pembelajaran etika digital dalam PKN atau TIK agar siswa belajar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Serta program pelatihan TIK yang masih terbatas namun dapat di-handle dengan bekerjasama melalui pelatihan atau belajar digital gratis. Melalui poin penting, hasil analisis, dan keterkaitan artikel dapat disimpulkan bahwa AI dalam pendidikan dasar harus dilihat sebagai alat untuk memberdayakan guru dan memanusiakan proses pembelajaran, bukan sekedar menggantikan manusia dengan mesin. Dengan potensi literasi digital dan semangat inovatif, SDN Cangkuang 12, penerapan prinsip-prinsip AI dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil, dari langkah yang kecil, yaitu penggunaan aplikasi pembelajaran adaptif dan asesmen berbasis AI, serta adanya integrasi etika digital ke dalam kurikulum. Langkah ini akan memperkuat citra SDN Cangkuang 12 sebagai sekolah dasar berkarakter, literat, dan siap menghadapi era teknologi yang cerdas. Sekian paparan opini untuk jawaban TWEB 1. Terima kasih. See you on my next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.